Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Ali Subhan, saya Nurul Hidayah dan teman saya Muhammad Ulil Qurba dan Muhammad Munirut Tuja. Langsung saja ya teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang maharoh kalam. Maharoh kalam sendiri adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan pembicara. Maharoh kalam termasuk aspek terpenting dalam pembelajaran bahasa Arab. Maharoh kalam juga disebut dengan kemahiran berbicara. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, maharoh kalam termasuk keterampilan pokok yang harus dikuasai siswa dan merupakan salah satu tujuan akhir pembelajaran bahasa Arab. Maharoh kalam dibagi menjadi dua, yaitu muhaddatsah dan takbir as-safawi. Muhaddatsah berasal dari kata haddasa yang artinya bicara, lalu mendapat huruf tambahan menjadi haddasa yang artinya berbicara. Muhaddatsah adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang saling timbal balik. Muhaddatsah biasanya menggunakan metode permainan kartu kata, permainan memori, rekap cerita gambar, biografi, manajemen kelas, dan bermain perang, permainan telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu takbir as-safawi. Takbir as-safawi adalah ungkapan seseorang dengan menjelaskan keadaan sifat atau menjawab pertanyaan atau diskusi dalam topik pembicaraan yang disiapkan oleh guru. Tujuan dari takbir as-safawi sendiri adalah mengembangkan kompetensi pelajar berkomunikasi dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam situasi kehidupan nyata. Dalam takbir as-safawi biasanya menggunakan identifikasi, latihan pola kalimat, latihan percakapan, bercerita, diskusi, drama, dan berpidato. Selanjutnya akan disampaikan teman saya Muhammad Ulil Qurba. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurul Hidayah untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang tingkatan maharoh kalam. Di sini ada beberapa tingkatan maharoh kalam, yaitu tingkatan pemula, tingkatan menengah, dan tingkatan tinggi. Untuk tingkatan pemula yaitu ada lihat, ucap, cerita, gambar, dan biografi. Ini maksudnya apa? Nah, di sini nanti prakteknya guru melihatkan suatu barang dan nanti siswa dituntut untuk mengucapkan. Contoh seperti ini. Di sini guru melihatkan sebuah pena. Nanti guru melihatkan ini dan kemudian siswa menyebutkan ini bahasa Arabnya apa. Seperti contoh hadza qalamun. Jadi di sini nanti siswa mengucapkan arti dari benda tersebut. Kemudian cerita gambar. Nah, di sini nanti guru menyediakan gambar karikatur atau dan sebagainya. Nanti siswa dituntut untuk menceritakan arti dari gambar tersebut. Misalkan komik, di situ nanti siswanya menjelaskan atau berimajinasi bagaimana cerita tentang gambar tersebut. Kemudian biografi. Nah, biografi ini sama halnya seperti biodata ya, menjelaskan biodata seorang siswa atau guru. Nanti ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada pekerjaan, ada hobi, dan lain sebagainya. Untuk tingkatan menengah ada dramatisasi, diskusi, dan pidato pendek. Nah, ini untuk tingkatan menengah agak lebih susah karena di sini ada drama. Drama di sini kan kalamnya lebih banyak ya, lebih interaksi dari peran satu dengan peran yang lain. Untuk yang berikutnya yaitu ada diskusi. Diskusi juga agak susah ya untuk tingkatan menengah ini, yaitu dituntut untuk berdiskusi, menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang siswa miliki. Kemudian pidato pendek.
Nah ini untuk tingkatan menengah, pidato pendek biasanya itu 3 menit atau sampai 5 menit. Itu lumayan susah ya. Untuk berikutnya tingkatan tinggi. Nah ini tingkatan tinggi. Tingkatan ini ada wawancara, pidato, dan talkshow. Nah, untuk tingkatan ini kita dituntut untuk berbicara tanpa tanpa ada persiapan seperti wawancara. Nah wawancara kan kita mewawancarai seorang atau narasumber, dan narasumber itu memberi tanggapan, kemudian kita menanggapi lagi, beri tanggapan lagi, dan menanggapi lagi. Itu semacam mengalir gitulah tanpa ada persiapan. Dan ini kita dituntut untuk bisa berbicara ketika wawancara. Untuk berikutnya yaitu pidato. Nah untuk pidato ini pidato secara normal itu 8 menit sampai ke atas, sampai 10 menit lah. Ini juga lumayan susah juga karena kita dituntut untuk berbicara full bahasa Arab selama 8 sampai 10 menit. Untuk berikutnya yaitu talkshow. Nah ini talkshow ini seperti seperti semacam seminar ya. Kita sebagai narasumber malahan. Di sini kita dituntut sebagai narasumber untuk menyampaikan materi tentang apa gitu, misalkan dengan menggunakan bahasa Arab. Itulah tingkatan maharoh kalam. Untuk berikutnya yaitu tentang langkah-langkah maharoh kalam. Nah di sini langkah-langkah ini yang guru yang bisa dilakukan oleh guru untuk proses mengajar. Langkah-langkahnya bagaimana? Untuk yang pertama, guru melatih berbicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Nanti guru memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah diajarkan. Nanti siswa dituntut untuk menjawab, tentunya dengan bahasa Arab ya. Untuk selanjutnya, pada saat yang bersamaan, siswa diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan menggunakan pikiran. Untuk berikutnya, guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna. Untuk berikutnya, guru bisa menyuruh siswa latihan-latihan, menghafal percakapan, atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah siswa baca. Dan untuk pemula ini masih seputar materi yang diajarkan oleh guru, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi dan secara bersamaan juga siswa belajar untuk mengucapkan kata. Jadi misalkan tidak bisa menjawab dengan bahasa Arab, nanti bisa menjawab dengan bahasa Indonesia, akan tetapi nanti guru membenarkan dan memberikan arti dari bahasa Arab tersebut, dan kemudian diulangi oleh siswa itu sendiri. Untuk langkah maharoh selanjutnya itu pelajar tingkat lanjut. Nah ini tingkatannya lebih tinggi, yaitu belajar berbicara dengan bermain peran, berdiskusi tentang tema tertentu, bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi pada siswa, bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau yang lainnya. Nah, ini nanti langkahnya yaitu berbicara dengan bermain peran. Nah, ini seperti halnya dengan drama, yaitu berbicara peran. Misalkan ada beberapa peran. Nah, nanti kan dibagi di plot-plot untuk jatahnya berbicara tentang apa, berbicara ini misalkan yang berperan sebagai watak jahat, watak yang baik. Dan nanti di situ bisa kita lihat bagaimana kalamnya. Untuk selanjutnya berdiskusi dengan tema tertentu. Nah, ini berdiskusi ya, tetapi kita guru memberikan tema tertentu, misalkan tema tentang pendidikan. Dan nanti diskusinya ya seputar tentang pendidikan. Dan di situ siswa dituntut untuk berbicara, mengeluarkan ide-idenya atau gagasan-gagasannya ya.
Untuk selanjutnya bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi pada siswa. Nah ini nanti bisa dibuat penugasan untuk membuat atau nulis ya, ditulis dulu tentang peristiwa yang terjadi pada siswa. Misalkan dalam satu hari kemarin siswa itu melihat peristiwa apa selama dia seharian itu. Nanti ditulis, kemudian dihafalkan dan kemudian maju ke depan di depan siswa banyak dan bercerita tentang peristiwa yang telah terjadi atau yang sudah dialami oleh siswa tersebut. Untuk berikutnya bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio atau lainnya. Inti sama halnya dengan yang sebelumnya tadi bercerita tentang peristiwa, akan tetapi di sini lebih mengacu pada televisi atau radio. Jadi siswa melihat televisi atau mendengarkan radio, kemudian dia rangkum atau tangkap inti dari yang didengar dari televisi atau di radio, kemudian kita sampaikan ulang kepada teman-teman kita. Untuk selanjutnya langkah Maharoh Kalam bagi pelajar tingkat atas. Nah, ini untuk tingkat atas ya, yaitu guru memilihkan tema untuk berlatih kalam. Kemudian tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan siswa. Kemudian tema harus jelas dan terbatas. Nah ini memberikan tema. Kita guru sebagai guru memberikan tema untuk berlatih kalam. Seperti halnya diskusi ya, tetapi di sini temanya tentang kehidupan siswa. Tema tentang kehidupan siswa yang tentunya untuk yang menarik supaya pembahasannya juga menarik bagi siswa tersebut untuk dibuatnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Munir Duja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya adalah pengajaran Maharoh Kalam. Pengajaran Maharoh Kalam antara guru dan murid terjadi frekuensi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, guru sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya adalah yang pertama, pembelajar dilatih untuk dapat berbicara. Contohnya seperti ini. Siswa dibiasakan untuk berbicara di depan kelas melalui bercerita, membaca puisi, atau lain sebagainya. Jikalau kebiasaan ini dilakukan secara rutin, maka akan membuat siswa dapat berbicara dengan baik. Mungkin seperti itu. Yang kedua adalah pembelajar berbicara mengenal sesuatu yang dipahaminya. Pembelajar dilatih untuk selalu menyadari apa yang dibicarakannya. Yang ketiga adalah guru tidak memotong pembicaraan pelajar. Guru tidak menuntut pembelajar mampu berbicara seperti penutur asli dan topik, atau objek pembicaraan adalah sesuatu yang bermakna bagi pelajar. Jadi peranan guru adalah guru perlu menanamkan motivasi dan memahamkan pemahaman kepada siswa agar siswa dapat mempelajari dan memahami secara baik. Oke, sampai di sini makalah kami. Jikalau ada unsur kata atau unsur kalimat yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.